Tahun ini ajang Piala AFF akan kembali digelar, di mana drawing undiannya sudah dilakukan kemarin, di mana Indonesia yang berada di pot kedua bakal satu grup dengan Vietnam hingga Filipina. Untuk ajang Piala AFF sendiri, pastinya merupakan ajang yang masih asing bagi pemain-pemain keturunan, terutama pemain yang baru menyelesaikan sumpahnya, seperti Tom Hei hingga Jay Itzas. Lantas bagaimana respon mereka terhadap turnamen Piala AFF? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, setelah berjuang di pentas Asia dalam beberapa bulan terakhir, timnas Indonesia akan kembali berjuang di pentas ASEAN pada akhir tahun ini. Tentu sebuah hal yang cukup aneh, karena setelah sebelumnya bersaing di level Asia, kini skuad Garuda harus kembali bersaing di level Asia Tenggara. Keanehan itu ditambah dengan beberapa anggapan, jika level timnas Indonesia sudah Asia bukan ASEAN lagi. Anggapan itu muncul karena kualitas timnas Indonesia menanjak dalam beberapa bulan terakhir. Buktinya mereka mampu lolos ke babak 16 besar Piala Asia hingga berpeluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Namun Piala AFF memang harus dihadapi Indonesia, karena seperti yang kita tahu, sampai saat ini skuad Garuda belum pernah merasakan gelar juara. Prestasi terbaik Indonesia hanya menjadi runner-up. Hal inilah yang menjadi alasan negara-negara ASEAN sering mengejek timnas Indonesia. Ejekan umumnya dilakukan oleh Malaysia dan Vietnam, jika Indonesia adalah negara lemah yang belum pernah juara Piala AFF. Lebih lanjut, drawing pembagian grup akhirnya dilakukan kemarin. Untuk Indonesia, mereka berada di pot kedua bersama Malaysia. Sementara pot pertama masih ditempati Thailand dan Vietnam. Untuk hasil drawingnya, Indonesia akan berada di grup B. Mereka akan bersaing dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, hingga Laos. Jika melihat grupnya, Indonesia seharusnya bisa lolos ke babak selanjutnya. Peluang pemain keturunan bermain di Piala AFF. Namun sayang, dalam ajang Piala AFF nanti, Indonesia kemungkinan besar tidak akan diperkuat oleh pemain keturunan yang bermain di Eropa. Alasannya mereka hampir pasti tidak mendapatkan izin dari klubnya. Untuk hal ini pihak klub berhak melarang, karena ajang Piala AFF memang tidak masuk kalender FIFA. Pemain-pemain yang berpotensi tidak ikut adalah Justin Hubner, Jay Itzas, hingga Nathan Chuaon. Gambaran skuad Indonesia di Piala AFF. Jika tidak bisa memainkan pemain keturunan yang bermain di Eropa, maka Indonesia bisa memainkan pemain yang bermain di liga lokal. Tenang saja, kualitas pemain di liga lokal tidak kalah dengan pemain yang bermain di luar negeri. Untuk hal ini, timnas Indonesia bisa memanggil pemain-pemain seperti Mark Klok, Wahyu Prasetyo, Hernando Ari, Dimas Derajat, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, hingga Ramadan Sananta. Untuk pemain abroad, Indonesia bisa memanggil Jordi Amat yang bermain di Liga Malaysia. Tom Hei ketagihan bermain untuk timnas Indonesia. Tom Hei sampai saat ini masih berstatus free agent. Namun kemungkinan besar dirinya masih akan bermain di Eropa.
Hal inilah yang membuat peluang Tom Hei untuk membela Indonesia di ajang Piala AFF sangat kecil. Meski begitu, mantan pemain Heerenveen itu mengaku ketagihan bermain untuk Indonesia. Menurutnya, bermain bersama Indonesia itu sangat berbeda, terutama soal antusias masyarakatnya terhadap sepak bola. Ini benar-benar sepak bola yang sepenuhnya berbeda di sana, karena sesuatu yang berbeda diperlukan dari Anda. Ini benar-benar negara di mana emosi mengalir sangat deras dan tingginya antusiasme masyarakat terhadap sepak bola, kata Tom Hei pada CNN. Nathan Choon siap berjuang lagi jika diperlukan. Untuk musim depan, Nathan akan kembali bermain bersama klubnya, Swansea City. Itu berarti peluang membela timnas juga sangat kecil. Apalagi kompetisi sepak bola di Inggris biasanya memiliki jadwal yang sangat padat. Namun meski begitu, Nathan mengaku siap jika dibutuhkan oleh Indonesia. Dengan catatan ia harus mendapatkan izin dari klubnya. Pemain berusia 22 tahun itu juga mengaku heran karena ada turnamen regional seperti Piala AFF. Saya selalu siap jika dibutuhkan. Tujuan saya menjadi WNI adalah untuk membela negara ini di pentas sepak bola. Mungkin turnamennya agak sedikit berbeda karena tim yang kita lawan adalah tim satu regional dengan Indonesia, kata Nathan Choon pada media. Kini menarik dinantikan skuad timnas Indonesia yang akan diandalkan di ajang Piala AFF. Ajang ini sendiri akan dimulai pada tanggal 23 November hingga 21 Desember mendatang. Di babak fase grup, Indonesia akan bermain kandang sebanyak 2 kali dan bermain tandang sebanyak 2 kali. Untuk laga kandang, Indonesia akan menjamu Laos dan Filipina. Sementara untuk laga tandang, Indonesia akan bermain melawan Vietnam dan Myanmar. Jadi itulah reaksi beberapa pemain keturunan soal peluang membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.